Pertemuan kali ini di bagian kedua akan dijelaskan tentang gaya. Indikator atau tujuan pembelajaran tentang gaya yang pertama adalah mendeskripsikan konsep gaya. 2. Menyebutkan pasangan gaya aksi dan reaksi. 3. Membandingkan besar gaya aksi reaksi yang terjadi antara burung dengan udara ketika burung sedang terbang. 4. Membuat laporan tentang hasil identifikasi jenis gaya yang bekerja pada benda yang bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda, sehingga benda itu bergerak. Contoh, alat musik akordeon. Nah, ini alat musik akordeon akan berbunyi bila ditarik dan didorong. Nah, ini ada karikatur SpongeBob. Gayamu sangat lucu. Nah, tidak juga, biasa aja kok. Tapi benar, gayamu tadi seperti seorang profesional. Oh, itu mungkin karena aku giat berlatih. Nah, itu gaya menurut SpongeBob. Nah, gaya yang dimaksud dalam pembicaraan SpongeBob dan Patrick bukanlah arti gaya yang akan kita bahas di dalam bab ini. Coba di rumah kalian lakukan kegiatan berikut. Tariklah sebuah buku di atas mejamu. Nah, seperti gambar berikut ini. Kamu tarik ke belakang. Bagaimana jadinya letak buku tersebut? Apakah ada tetap di tempatnya atau berpindah? Oke, lanjut. Lalu yang kegiatan kedua, doronglah sebuah pensil di atas mejamu seperti gambar berikut. Nah, pensilnya didorong ke depan. Bagaimana gerak pensil ketika menggelinding? Lurus atau berputar atau bagaimana? Kemudian coba kamu ambil penggaris, lengkungkan kedua ujung penggaris plastikmu seperti gambar berikut. Bagaimana jadinya bentuk penggaris tersebut? Jadi melengkung apa tetap lurus? Jadi benda yang diberi gaya dapat mengalami 3 hal, yaitu yang pertama berpindah, contohnya buku yang ditarik akan berpindah tempat. Yang kedua, benda yang diberi gaya itu dapat berubah arah, contohnya tadi misalnya pensil yang didorong atau digelindingkan, arahnya itu bisa berubah, tidak lurus. Dan yang ketiga, perubahan bentuk dan kecepatan. Nah, kalau tadi penggaris misalnya akan berubah bentuknya, berubah bentuk. Kecepatannya juga berubah seperti pensil tadi yang menggelinding, yang tadinya cepat menjadi lambat, seperti itu. Ada 4 ya, benda yang diberi gaya dapat mengalami 4 macam tadi. Berdasarkan cara kerjanya, gaya dapat dibedakan menjadi 2 macam. Ada gaya sentuh dan 2 gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang titik kerjanya saling bersinggungan atau bersentuhan langsung dengan benda. Gaya sentuh meliputi gaya otot, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh otot. Nah, gaya otot itu ada gaya tarik, gaya tarik, contohnya. Nah, ini seperti seorang yang sedang menarik kotak. Atau kuda menarik kereta. Atau kerbau yang sedang menarik bajak. B. Gaya dorong. Contohnya, orang mendorong almari.
atau seseorang yang sedang mengangkut pasir, mendorong sorong ya. Kemudian orang mendorong mobil yang mogok. Lalu yang kedua, gaya mesin, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh mesin yang saling bersentuhan. Contohnya ini gerakan mesin. Mesin mobil 4 silinder. Kemudian ada mesin boxer. Nah, ini contoh gaya mesin. Yang ketiga, gaya pegas, yaitu gaya yang dihasilkan oleh pegas atau per atau karet. Nah, contohnya ini seseorang yang sedang menjatuhkan per. Nah, ini gaya pegas. Nah, atau mobil-mobilan yang menggunakan pegas, ketika didorong ke belakang kemudian dilepas maka akan maju. Itu menggunakan gaya pegas. Nah, contoh gaya pegas yang lain yaitu contohnya olahraga memanah ya, dengan menarik busur kemudian panah bisa terdorong pada sasarannya. Atau kalian, seseorang anak laki-laki yang sedang bermain ketapel. Nah, menarik tali ketapelnya, kemudian kerikil yang menjadi pelurunya itu akan terdorong pada sasarannya. Yang keempat, gaya gesekan, yaitu gaya yang ditimbulkan karena gesekan antara suatu benda dengan benda lainnya. Gaya gesekan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Gaya gesekan yang menguntungkan yaitu contohnya gesekan antara sepatu dan lantai. Nah, kenapa menguntungkan? Ya karena jadi bergerak, bisa maju. Kemudian yang kedua, gesekan rem kendaraan. Ini juga menguntungkan kalau tidak terjadi gesekan sehingga nanti tidak akan berhenti. Nah, pengereman itu karena ada gesekan. Gesekan ban dan aspal. Nah, seperti ini. Gaya gesekan yang merugikan, contohnya gesekan antara ban sepeda dengan aspal menyebabkan ban cepat halus. Nah, itu kerugiannya di situ. Atau gesekan antara bagian mesin, antara rantai dan roda gigi menyebabkan gigi roda menjadi aus. Nah, untuk mengurangi gesekan yang merugikan maka bagaimana? Ya, maka diberi pelumas. Nah, pada rodanya tersebut, pada gigi-gigi rantainya misalnya. Itu salah satu cara untuk mengurangi gesekan yang merugikan dengan diberi pelumas. Yang kedua, gaya tak sentuh. Kalau tadi semuanya gaya sentuh, sekarang gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja atau yang kerjanya tanpa adanya persinggungan atau tanpa bersentuhan langsung dengan benda. Gaya tak sentuh meliputi 1. Gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi sehingga benda yang jatuh selalu menuju pusat bumi. Nah, contohnya ini. Benda yang jatuh selalu menuju pusat bumi. Ini gaya gravitasi merupakan salah satu contoh gaya tak sentuh. Nah, jadi seseorang yang jatuh pun selalu ke bumi, ke pusat bumi. 2. Gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh gaya tarik atau tolak antara kutub-kutub magnet. Nah, contohnya ini magnet menarik besi yang lain, misalnya paku. Ini adalah gaya magnet. Yang ketiga, gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Contohnya, nah ini potongan kertas yang bisa ditarik oleh sisir. Nah, sisir yang digosok ke rambut kita, nah itu mengandung elektromagnet sehingga bisa menarik potongan kertas. Nah, atau pada
percobaan elektromagnet seperti ini. Nah, ini merupakan listrik statis yang bisa menarik rambut. Nah, ini biasanya ada di tempat permainan anak, misalnya di Nah, biasanya kalau kalian berwisata ke Jakarta, ke tempat yang iptek itu, PP iptek itu ada seperti ini, bisa kalian coba. Nah, sayangnya sekarang sedang pandemi, jadi kalian tidak study tour ya, belum bisa study tour, sehingga kita belum bisa ke PP iptek untuk mencoba berbagai macam percobaan tentang listrik. Ya, di sana lebih aman seperti itu. Ya, semoga suatu saat kalian bisa study tour ke sana. Penulisan gaya. Nah, gaya disimbolkan dengan huruf F, singkatan dari force. Satuan gaya dalam satuan internasional atau SI adalah Newton. Lambangnya N satuannya. Gaya merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Gaya dilambangkan dengan anak panah seperti ini. Jadi ini ada gaya ke kanan 10 Newton, 30 Newton ke kiri, 20 Newton ke kanan. Ini arah, jadi ada arahnya dengan ditunjukkan dengan anak panah. Alat pengukur gaya. Alat ukur gaya dinamakan dinamometer seperti ini. Bagaimana cara mengukur gaya? Nah, ini letakkan balok di atas meja lalu tarik balok tersebut dengan dinamometer. Seperti gambar, amatilah skalanya dan catat skala hasil pengukurannya. Nah, ini macam-macam dinamometer seperti ini. Nah, ini alat untuk mengukur gaya. Resultan gaya atau jumlah gaya, lambangnya R, resultan gaya atau jumlah gaya, yaitu jumlah beberapa gaya. 1. Gaya-gaya searah. Nah, rumusnya begini. Jadi R resultan gaya atau jumlah gaya yang searah ya R sama dengan F1 ditambah F2. Nah, ini misalnya ada 2 gaya tapi searah. F1 ditambah F2 jadinya R. Keterangannya R adalah resultan gaya, F1 gaya pertama, F2 gaya kedua. Contoh soal. 2 buah gaya masing-masing F1-nya 50 Newton dan F2-nya 40 Newton. Bekerja pada suatu benda dengan arah ke kanan. Hitunglah resultan gaya pada benda tersebut dan tentukan arahnya. Maka diketahui F1 50 Newton, F2 40 Newton. Ke kanan semuanya. Ditanyakan R-nya, resultan gayanya atau jumlah gayanya. R-nya berapa? Jawab, rumusnya ditulis ini. R sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 50 Newton ditambah 40 Newton. Jadi 90 Newton. Arahnya kemana? Ke kanan. Ke kanan semua. Kemudian gaya-gaya yang berlawanan arah. Nah, ini ada gaya yang berlawanan arah. Maka R sama dengan F1 dikurangi F2. Atau biasanya gaya yang panjang atau yang lebih jauh dikurangi gaya yang lebih pendek. Maka jadinya sebenarnya berapa jumlah gayanya? Keterangan ya, gaya yang lebih besar dikurangi gaya yang lebih kecil. Arah resultan gaya selalu ke arah gaya yang lebih besar. Contoh soal. 2 buah gaya, masing-masing F1 75 Newton ke kiri dan F2 60 Newton ke kanan. Hitunglah resultan gaya pada benda tersebut dan tentukan pula arahnya. Diketahui F1 75 Newton ke kiri, F2 60 Newton ke kanan. Ditanyakan R-nya berapa? Jawab, R1 sama dengan F1 dikurangi F2, 75 Newton dikurangi 60 Newton. Yaitu 15 Newton. Kemana arahnya? Ke arah gaya yang lebih besar, jadi ke kiri. Nah, jika 2 gaya
Jika dua buah gaya segaris yang sama besarnya tetapi berlawanan arah, resultannya sama dengan 0. Maka benda ini tidak mengalami perubahan gerak dan dikatakan dalam keadaan seimbang. Nah, ini misalnya ini gaya tarik ya, ke kanan dengan ke kiri sama-sama 50 Newton. Maka berapa gayanya? Maka gayanya jadinya, resultan gayanya, jumlah gayanya jadinya 0. Ya, tidak memiliki resultan gaya karena sama-sama besar gayanya, baik gaya tarik maupun gaya dorong. Gaya yang saling tegak lurus. 3 gaya yang saling tegak lurus. Jika dua buah gaya yang bekerja pada satu titik saling tegak lurus, maka resultannya dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, grafiknya seperti ini. Contoh, sebuah balok ditarik oleh dua gaya yang saling tegak lurus. 30 Newton ke utara dan 40 Newton ke arah timur. Tentukan besar resultan gayanya dan kemana arahnya. Diketahui F1 30 Newton ke utara, F2 40 Newton ke timur. Tegak lurus, tidak berlawanan atau searah. Ditanyakan R, maka R-nya sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat akar. 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat, 900 ditambah 1600. Maka akar 2500 yaitu 50 Newton ke arah timur laut. Nah, ini pertanyaan kedua untuk tugas 3. Nah, ini yang kalian lihat di Microsoft Teams ya. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu dua orang pesumo saling dorong. Pesumo pertama memberikan gaya 1250 Newton ke kiri dan pesumo kedua memberikan gaya 1750 Newton ke kanan. Berapakah besar resultan gaya kedua pesumo dan kemana arah gayanya? Itu silakan nanti kalian kerjakan di tugas 3 nomor 2 di MS Teams. Nah, demikian untuk penjelasan tentang gaya. Masih ada satu bagian lagi, bagian ketiga. Nanti Ibu Guru akan menjelaskan tentang hukum Newton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.